Di tengah hiruk-pikuk kota Tangerang Selatan yang terus tumbuh, terselip sebuah tempat yang perlahan dilupakan oleh generasi baru, Rawa Lebak Bulus. Tempat itu pernah jadi jalur air alami sebelum ditimbun untuk pembangunan. Namun hingga kini, satu pohon besar masih berdiri sendiri di sana. Pohon kapuk tua yang konon tak pernah gugur daunnya meski musim silih berganti. Orang-orang tua di kampung mengenalnya sebagai pohon ibu, tapi seiring waktu, anak-anak muda menyebutnya dengan julukan yang lebih kelam, pohon tumbal. Kisah ini dimulai ketika seorang mahasiswa bernama Bagas, jurusan antropologi dari universitas swasta ternama, memutuskan untuk menyelidiki cerita-cerita rakyat di sekitar kampung itu sebagai bahan tugas akhirnya. Ia mendengar desas-desus tentang pohon kapuk tersebut dari pamannya yang dulunya pernah menjadi satpam pabrik di dekat lokasi itu. Awalnya Bagas menganggapnya hanya cerita lokal biasa. Namun setelah menggali lebih dalam, ada benang merah yang tak bisa diabaikan. 3 orang hilang dalam kurun 20 tahun terakhir. Semuanya terakhir terlihat di sekitar pohon itu. 2 dari mereka adalah anak kecil dan 1 lagi adalah seorang pedagang sayur yang mengantar dagangan ke kampung seberang sebelum subuh. Bagas mulai mencatat semua laporan warga, mencari arsip dari RT dan RW setempat, hingga menelusuri berita koran lokal dari dekade lalu. Anehnya, tidak satu pun dari kasus hilang itu pernah diberitakan secara resmi. Tidak ada laporan polisi, tidak ada pencarian, bahkan keluarga korban seakan menolak diwawancarai, seolah semuanya diam. Kenapa semua orang menutupi ini? Tanya Bagas dalam hatinya. Ia menduga ini bisa jadi kasus penghilangan paksa atau mungkin sesuatu yang lebih dalam dan mistis. Ia tertarik, bukan karena ia percaya pada hantu atau roh pohon, tapi karena reaksi kolektif warga, ketakutan yang nyaris terorganisir. Suatu sore, Bagas datang ke lokasi pohon itu bersama temannya, Joko, yang membawa drone untuk dokumentasi. Mereka tiba menjelang maghrib saat matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung setengah jadi. Pohon kapuk itu berdiri sendiri di lahan bekas rawa, dikelilingi semak dan tanah liat hitam yang masih basah walau sudah seminggu tak hujan. Pohon itu sangat besar, lebih dari 50 orang dewasa. Akar-akar besarnya seperti cakar yang mencengkram bumi. Bagas merasa ada yang aneh sejak mereka mendekat. Semak belukar yang tadinya bergoyang oleh angin tiba-tiba berhenti bergerak. Udara terasa lebih dingin. Joko menggigil meski tak ada angin sama sekali. "Gas, kita rekam cepat aja ya," bisik Joko. Bagas mengangguk lalu memulai narasinya untuk video dokumentasi. Tapi ketika ia mulai berbicara, drone milik Joko mendadak mati di udara dan jatuh ke tanah. Baterainya masih penuh saat mereka pasang, namun sekarang drone itu tak bisa dihidupkan lagi. Joko panik, namun Bagas malah lebih tertarik. Ia mendekati pohon itu, mengelilinginya sambil merekam dengan kamera HP. Di sisi utara batang pohon ada bekas seperti luka terbuka. Luka besar seperti disayat pisau, namun sudah mengering dan meneteskan getah hitam. Aroma dari getah itu menyengat seperti daging busuk. Lalu ia melihat sesuatu yang tak biasa di bagian akar.
selembar kain kuning yang separuhnya tertanam dalam tanah, seperti dikubur separuh. Kain itu kotor, lusuh, dan basah. Ia ingin menariknya, tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara cekikan anak kecil. Joko melompat dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Bagas mengedarkan pandangannya. Rawa itu kosong. Tak ada anak-anak bermain, apalagi di jam segini. Tapi suara itu terdengar jelas, seolah hanya berjarak 5 langkah. Mereka memutuskan untuk pergi. Bagas membawa rekamannya, sementara Joko masih syok dengan kejadian suara tadi. Malam itu mereka berdua tidak tidur nyenyak. Bagas memutar ulang videonya berkali-kali. Saat ia meneliti rekaman drone sebelum jatuh, ia melihat sesuatu di layarnya yang membuat darahnya berdesir dingin. Di ujung rekaman sebelum terputus, tampak bayangan samar seorang perempuan berbaju putih berdiri diam di antara akar pohon, tepat di belakang tempat ia menemukan kain kuning itu. Perempuan itu tidak bergerak, tidak melambai, tidak berkedip. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet samar. Tapi anehnya, ketika Bagas kembali ke lokasi keesokan harinya, kain kuning itu sudah tidak ada. Malam berikutnya, Bagas kembali ke rumah kosnya dengan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia terus memutar ulang video itu, memperbesar setiap frame. Sosok perempuan yang terlihat di balik akar pohon semakin membuat pikirannya gelisah. Ia mencoba membandingkan dengan foto-foto lama lokasi tersebut di arsip pemerintah kota. Tidak ada apa-apa sebelumnya. Tidak ada perempuan. Tidak ada kain kuning. Tidak ada bekas luka di pohon. Paginya, Bagas memutuskan mendatangi Pak Karta, salah satu tokoh sepuh di kampung Rawa Lebak. Pak Karta tinggal tak jauh dari lokasi pohon, dan katanya ia adalah satu-satunya yang masih ingat kejadian 30 tahun lalu sebelum rawa itu ditimbun dan menjadi kawasan perumahan gagal bangun. Saat Bagas menyebut soal pohon kapuk, raut wajah Pak Karta berubah. Tangannya yang tadi gemetar karena usia mendadak kaku menggenggam gagang cangkir. Pohon itu harusnya sudah ditebang waktu itu, ucap Pak Karta pelan menatap kosong ke kejauhan. Bagas mencondongkan tubuhnya. Kenapa tidak ditebang saja, Pak? Pak Karta menarik napas panjang. Karena tukang tebangnya mati mendadak. Lehernya patah, padahal cuma jatuh dari tangga kecil. Habis itu, satu persatu warga yang pernah melukai pohon itu ikut hilang atau sakit aneh. Dulu kita kira itu cuma kebetulan, tapi makin lama semua jadi tahu ada yang jaga di sana. Bagas mencatat cepat di buku kecilnya. Ia merasa ini bukan sekedar kisah rakyat biasa. Ini seperti potongan teka-teki deri yang belum lengkap. Pak Karta melanjutkan. Tahun 94 ada anak kecil hilang. Namanya Aulia. Umurnya baru 5 tahun. Main layangan katanya ke arah rawa. Nggak pernah balik. 2 hari kemudian, ayahnya nemuin sepasang sendal kecil di dekat akar pohon. Tapi nggak ada bekas kaki. Nggak ada bekas diseret. Tanahnya bersih, padahal habis hujan. Bagas terdiam. Ia menuliskan nama Aulia besar-besar di catatannya. Pak Karta mengangguk pelan. Kami semua tahu itu bukan penculikan. Itu tumbal. Bagas pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa Aulia? Kenapa ia? Apakah anak itu dikorbankan?
Apa hubungannya dengan kain kuning dan perempuan di video? Malam itu, ia memutuskan menyelidiki satu jalur terakhir, kantor kelurahan lama, tempat data-data warga kampung lama tersimpan. Ia masuk dengan izin seorang petugas arsip bernama Burina yang mengizinkan Bagas menelusuri dokumen kertas tahun 1990-an. Butuh waktu 4 jam sebelum ia menemukan map berdebu dengan label Rawa Lebak 1994. Di dalamnya ada beberapa data sensus dan selembar surat pernyataan yang belum pernah dibuka. Kertasnya sudah kekuningan, namun masih terbaca jelas. Isinya menggetarkan dada Bagas. Saya, ibu kandung dari Aulia Maheswari, menyatakan bahwa saya telah menyerahkan putri saya kepada penjaga Rawa Kabuk sebagai bagian dari perjanjian untuk keselamatan keluarga saya. Harap nama saya tidak disebarkan. TTD S. Bagas terpaku. Surat itu tertanggal 1 hari sebelum Aulia menghilang. Ia membaca ulang berulang kali. Ada yang lebih dari sekedar legenda di sini. Ini perjanjian kuno. Nama pengirim hanya S. Tapi dari arsip, Bagas tahu nama lengkap ibunya Aulia adalah Saraswati. Kepalanya berputar. Ini bukan sekedar mitos. Ini nyata. Ini pengorbanan. Tapi apa atau siapa yang menerima pengorbanan itu? Malam ketiga, Bagas kembali ke pohon kapuk seorang diri. Kali ini tanpa kamera. Ia tak ingin dokumentasi. Ia ingin jawaban. Langit mendung tanpa bintang. Angin hampir tidak bergerak. Pohon itu tetap berdiri angkuh. Dan entah kenapa, luka di batang pohonnya kini lebih besar. Getah hitamnya menetes lambat, seperti darah kental dari luka segar. Bagas berdiri di hadapannya, membatin dalam hati. Kau mau apa dariku? Saat itulah ia melihat kain kuning itu lagi. Kali ini lebih panjang dan tampak seolah ditarik-tarik oleh sesuatu di dalam tanah. Tanpa pikir panjang, Bagas menggali dengan tangan. Lumpur dingin dan lengket menutupi kuku-kukunya. Kain itu seperti menyambutnya, semakin muncul dari dalam. Hingga akhirnya, ia menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah boneka bayi. Usang, mata kaca sebelahnya hilang, dan di lehernya tergantung kalung kecil bertuliskan huruf A. M. Bagas mematung. Aulia Maheswari. Ia menggenggam boneka itu, tapi saat hendak berdiri, seluruh tanah di sekeliling akar bergemuruh. Suara cekikian anak kecil kembali terdengar. Kali ini diikuti suara tangis perempuan dewasa, terisak pelan. Lalu, dari sisi pohon, muncul sesuatu. Bayangan perempuan dari video itu kini terlihat jelas. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya kosong, bukan rusak, bukan hancur, tapi kosong. Seolah wajah itu tak pernah terbentuk. Ia melayang pelan, tak menyentuh tanah, tangannya kurus dan panjang, menggantung lemas. Bagas mundur satu langkah, tapi tanah di belakangnya ambles. Ia jatuh duduk. Perempuan itu melayang makin dekat. Ia tak bisa bergerak. Kakinya mati rasa. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya menghilang. Tepat saat perempuan itu berhenti 1 meter di depannya, pohon kapuk mengeluarkan suara retak. Akar-akarnya bergerak seperti ular, melingkar pelan. Satu akar menjulur ke arah boneka yang di tangan Bagas. Dengan tubuh gemetar, Bagas meletakkan boneka itu di tanah. Perempuan itu berhenti menangis. Ia menatap boneka itu.
atau seakan-akan menatap walau tak punya mata. Lalu ia menghilang. Begitu saja, seperti asap yang ditelan angin. Pohon itu kembali diam. Bagas menggigil. Ia segera berlari keluar dari area rawa tanpa menoleh sedikit pun. Keesokan harinya, lokasi pohon kapuk itu tiba-tiba dipagari garis kuning. Kata warga ada proyek pembangunan jalan mendadak sudah disetujui pemerintah kota. Lahan itu akan diratakan. Namun Bagas tahu, itu bukan pembangunan biasa. Itu usaha menutupi. Malam harinya, Bagas mencoba mengontak kembali pamannya, Pak Rudi, satu-satunya orang dewasa yang pernah menyebut soal pohon kapuk itu tanpa terlihat takut. Mereka bertemu di warung kopi dekat terminal Pondok Cabe. Pak Rudi awalnya enggan bicara banyak, tapi setelah Bagas menunjukkan potongan video dari rekaman drone, terutama penampakan perempuan berbaju putih, wajah Pak Rudi langsung pucat. Ia menatap meja, lalu berkata pelan, "Kamu seharusnya nggak kesana, Gas. Pohon itu bukan cuma tua, tapi sudah jadi tempat." "Tempat apa maksudnya?" Pak Rudi menghela nafas panjang. "Tempat singgah, untuk yang nyasar, untuk yang dijemput." "Dijemput siapa, Pak?" "Bukan siapa, tapi apa." Ia lalu mengangkat gelas kopinya, meminumnya perlahan, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Dulu waktu saya jaga pabrik, ada kuli bangunan hilang. Namanya Pak Ijo, orang Jawa Tengah. Katanya malam itu dia pulang belakangan karena ambil cangkul yang ketinggalan dekat rawa. Besok paginya cuma ketemu sandalnya satu di bawah pohon kapuk." Bagas mencatat cepat dan tidak pernah ditemukan. Pak Rudi menggeleng. Keluarganya datang dari kampung, tapi anehnya mereka cuma datang 1 hari, lalu pulang. Seolah udah tahu Pak Ijo nggak akan balik. "Mak, soal kain kuning, saya lihat ada kain itu di akar pohon, tapi sekarang udah nggak ada. Apa Bapak tahu artinya?" Pak Rudi tidak langsung menjawab. Ia merojok saku jaket tuanya, mengeluarkan sebatang rokok kretek, lalu menyalakannya dengan tangan gemetar. "Kain kuning, kalau kamu lihat itu di pohon, berarti udah ada yang dijemput." "Dijemput siapa?" Pak Rudi tak menjawab, hanya menatap asap rokoknya yang naik pelan ke langit-langit warung. Malam berikutnya, Bagas menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Hanya satu gambar, sebuah foto hitam putih yang buram, memperlihatkan sekelompok anak kecil sedang duduk melingkar di dekat pohon kapuk. Di tengah mereka, tampak seorang perempuan dewasa memegang sesuatu. Mungkin boneka, mungkin kain. Tapi yang membuat merinding, semua wajah anak-anak itu dicoret dengan tinta hitam. Pesan itu hanya bertulis, "Jangan sebut namanya." Bagas memeriksa metadata gambar, tapi tak ditemukan data lokasi atau tanggal. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi nomor sudah tak aktif lagi. Malam itu, suara cekikikan anak kecil kembali terdengar di luar jendela kontrakannya. Saat ia menengok dari balik tirai, tak ada siapapun di luar. Hanya angin malam dan germisik pohon bambu. Keesokan harinya, ia kembali ke kampung. Kali ini sendirian. Ia menemui seorang ibu tua, Mak Iyah, yang dulu tinggal dekat rawa. Setelah dibujuk dan diyakinkan bahwa ini untuk penelitian, Mak Iyah akhirnya mau bicara. "Ada satu nama, Nak, tapi jangan ditulis. Cukup tahu saja. Namanya dulu dipanggil sebagai Nyi Manis. Dia bukan manusia, tapi dulu orang kampung pernah minta bantuannya.
Bantuan apa, Mak? Mak Iyah menunduk, suaranya pelan seperti bisikan. Zaman dulu banyak anak kecil mati tenggelam di rawa itu. Orang-orang percaya mereka ditarik karena tidak disuguh. Akhirnya ada yang datang ke dukun, minta selamatan. Sejak itu tiap tahun dikasih sesaji, bunga, nasi kuning, dan kain kuning. Katanya untuk menenangkan Nyi Manis. Bagas bergidik. Tapi suatu hari ada yang lupa taruh sesaji, lupa kain kuning, dan malam itu anak perempuan hilang dekat rawa. Namanya Rani, umurnya 6 tahun. Dia pulang ngaji, nggak pernah sampai rumah. Mak Iyah menatap Bagas tajam. Rani terakhir terlihat pakai kain kuning di pinggangnya. Bagas kembali ke kontrakan dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah semua korban yang hilang memiliki ciri yang sama? Apakah kain kuning adalah simbol tumbal? Dan yang lebih mengerikan, apakah penampakan perempuan di video drone adalah sosok Nyi Manis? Namun sebelum ia sempat menuliskan semua temuan hari itu, lampu kontrakan mati seketika. Gelap total, laptop mati, HP tak bisa dinyalakan. Lalu dari luar terdengar ketukan pelan. Bukan di pintu, tapi di jendela kamar. Ketukan itu datang berturut-turut 3 kali. Pelan, tapi jelas. Bagas memberanikan diri mendekat, membuka tirai. Tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela tertinggal bekas telapak tangan kecil, seolah tangan basah baru saja menempel di sana. Di bawahnya tergores samar kata yang hanya terbaca jika dilihat dari sudut tertentu. Yang terbaca hanya, "Sudah waktunya kembali." Pagi harinya, Bagas terbangun dengan tubuh menggigil meski matahari telah tinggi. Bekas telapak tangan kecil di kaca jendela masih ada, tak memudar meski ia mencoba membersihkannya. Rasa ngeri terus membekapnya, tapi rasa ingin tahu tak juga padam. Ia memutuskan kembali ke lokasi pohon kapuk. Namun kali ini bukan untuk merekam atau mencari gambar dramatis. Ia membawa alat perekam suara, kamera infrared, dan peta topografi lama yang ia peroleh dari kantor arsip kota. Di peta tersebut, terlihat bahwa rawa yang kini sebagian telah kering, dulu merupakan bagian dari jalur sungai yang bercabang dan dikenal berbahaya. Sesampainya di lokasi, suasana masih sama sunyinya. Pohon kapuk berdiri di telah rawa yang kini lebih mirip lapangan rumput liar dan air keruh. Tapi Bagas melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ada semacam lubang kecil terbuka di bawah akar pohon, seperti lorong sempit, seukuran tubuh manusia merangkak. Ia menyalakan kamera inframerah dan memasukkan alat perekam suara ke dalam celah itu. Beberapa menit tak terjadi apa-apa, hingga ia memutar kembali rekaman suaranya. Terdengar bisikan pelan, "Bilang namanya, biar kau bisa pulang. Tapi kau sudah lihat, sudah tahu, maka kau harus ganti." Bagas membeku. Suara itu bukan suara satu orang, melainkan suara banyak anak-anak kecil yang bersahut-sahutan, bercampur isakan, dan suara tawa pelan yang menggema. Tiba-tiba dari dalam lubang terdengar suara gemerincing seperti logam tua tergesek. Bagas spontan menarik kembali alat rekamnya dan melihat ke dalam lubang. Di kejauhan, di dalam lorong tanah yang menghitam, terlihat 2 titik merah menyala seperti mata, lalu menghilang. Bagas lari dari tempat itu, tak peduli kamera atau peralatan lain. Ia berlari hingga ke jalan besar, menumpang ojek untuk kembali ke kota. Tapi malam itu, ketenangan tak datang juga. Di kamarnya,
Bagas mendengar suara-suara dari dalam lemari. Lemari yang biasa ia gunakan untuk menyimpan berkas dan pakaian, kini mengeluarkan bunyi seperti orang bernafas dari dalamnya. Ia memberanikan diri membuka pintu lemari. Tak ada apa-apa. Tapi di bagian dalam pintu, tergantung satu kain kuning basah yang sama persis seperti yang dulu ia lihat di akar pohon kapuk. Dan di atasnya, tersemat peniti tua berkarat. Bagas mengambil kain itu dan membungkusnya dengan plastik. Tapi saat ia menyentuh peniti, ia seperti disetrum kejutan dingin dari ujung jari hingga ubun-ubun. Seketika, pandangannya gelap. Saat sadar, ia tidak lagi di kamarnya. Ia berada di ruangan tua penuh kabut, temaram dan penuh aroma bunga melati busuk. Di depannya berdiri seorang perempuan berambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan robek di bagian bawah. Di sekelilingnya duduk anak-anak kecil mengenakan baju sekolah dasar lusuh dengan mata kosong dan wajah penuh lumpur. Perempuan itu bicara, tapi mulutnya tidak bergerak. Suaranya langsung masuk ke kepala Bagas. "Namaku sudah dilarang disebut, tapi kamu memanggilku lewat gambar, lewat nama, lewat tanya." Bagas tak bisa bicara, hanya bisa menatap. "Karena kamu ingin tahu, maka kamu harus tahu semua." Ia menunjuk ke belakang. Tiba-tiba, ruangan itu berubah menjadi seperti ruang kelas. Di dindingnya ada foto hitam putih yang sama seperti yang dikirimkan lewat WhatsApp. Tapi kali ini tak ada tinta hitam. Anak-anak dalam foto itu terlihat jelas. Dan di tengah mereka berdiri Rani, anak perempuan berambut dikuncir dua, tersenyum sambil memegang kain kuning. Lalu semua anak-anak dalam foto itu membalikkan kepala mereka ke arah Bagas, meski tubuh dalam foto tetap diam. Senyum mereka perlahan menjadi mengerikan. Mata mereka menghitam. Perempuan berkebaya putih itu berjalan ke arah Bagas dan menyentuh dadanya. "Tukarkan satu nama untuk 10 jiwa." Bagas terbangun dengan napas terengah-engah. Kamar kosnya kini dingin seperti ruang pendingin. Kain kuning di plastik sudah hilang, tapi peniti karat itu masih ada di lantai. Keesokan harinya, Bagas memutuskan mengunjungi arsip kota, mencoba mencari lebih jauh soal anak-anak yang pernah hilang di wilayah Rawa pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Dengan bantuan petugas, ia menemukan kliping koran yang tidak pernah dipublikasi secara online. Judul salah satu artikel tua berbunyi, "7 anak hilang misterius di Rawa Lebang. Polisi hentikan pencarian." Nama-nama korban disebut Denny, Rani, Bayu, Tiara, Nando, Dila, dan Ari. Semua berusia antara 6 hingga 9 tahun. Semua menghilang di bulan yang sama, bulan Suro. Dan yang paling aneh, semua kasus tidak pernah ditindaklanjuti lebih lanjut. Orang tua mereka menghilang, berpindah rumah, atau bahkan wafat tidak lama setelah kejadian. Di akhir artikel, ada satu foto buram dari udara diambil dengan balon udara milik wartawan kampus. Di tengah rawa, tampak pola aneh di rerumputan yang hanya bisa terlihat dari ketinggian. Pola itu membentuk lingkaran berisi 7 titik kecil seperti posisi duduk anak-anak yang mengelilingi seseorang di tengah. Dan seseorang itu adalah perempuan berkebaya putih. Bagas menghabiskan malamnya menatap foto udara itu. Pola melingkar di rerumputan seolah masih ada meski lebih dari 2 dekade telah berlalu. Wajah-wajah anak-anak dalam kliping kini seperti menghantui setiap pikirannya. Tapi yang membuat tubuhnya benar-benar gemetar adalah satu fakta yang baru ia sadari. Nama-nama anak yang hilang itu
sama dengan nama-nama anak di grup WhatsApp misterius yang ia masuki. Denny, Rani, Bayu, Tiara, Nando, Dila, Ari. Ia kembali membuka ponselnya. Grup WhatsApp itu masih ada. Namun kini berisi satu pesan baru. Muncul entah dari siapa. Kalau kau sudah tahu, tinggal satu langkah lagi. Tapi, jangan sebut namanya. Jangan pernah. Bagas tak tahu lagi harus percaya pada apa. Tapi rasa bersalah dalam dirinya mulai tumbuh. Ia merasa telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia usik. Ia telah menggali kisah yang tertimbun untuk alasan yang sangat nyata. Karena kisah ini masih hidup. Hari berikutnya ia mencari salah satu nama yang disebut dalam arsip, Rani. Dalam klip ini disebut bahwa ibunya, Bu Ratma, pernah diwawancara terakhir sebelum menghilang. Ia berhasil menelusuri jejak keluarga itu ke sebuah desa kecil di pinggiran kota yang kini nyaris kosong. Di rumah panggung tua di tepi sawah, ia menemukan seorang wanita tua kurus yang mengenakan kerudung lusuh. Matanya kosong, namun ketika Bagas menyebut nama Rani, wajah wanita itu berubah. Ia menggigil, lalu perlahan berkata dengan suara serak, "Rani bukan hilang, dia diambil. Bukan 1 tapi 7. Mereka ditukar karena aku bilang namanya." Bagas menatap wanita itu, bingung. Dulu waktu kecil, Rani suka main ke rawa. Ada yang panggil-panggil dari bawah pohon. Aku larang dia ke sana, tapi dia tetap pergi. Suatu malam aku cari dia. Aku panik, lalu aku sebut namanya di depan pohon kapuk itu berulang-ulang sambil menangis. Ia mulai menangis, menggigit bibir. Lalu dia pulang, tapi bukan Rani lagi. Ia tidak bicara. Ia hanya duduk memelototi aku. Seminggu setelah itu ia hilang. Dan saat aku cari ke pohon itu, hanya ada sepotong kain kuning dan 1 peniti. Ia menatap tajam Bagas. Jangan pernah sebut nama mereka di sana. Jangan ulangi kesalahan kami. Nama itu kunci. Sekali kau panggil, kau yang ditagih. Bagas kembali ke kota dengan tubuh lemas. Kini semuanya jelas. Roh-roh anak-anak itu masih terperangkap di bawah pohon kapuk. Mereka dipanggil, dikorbankan, dan sekarang menagih penukaran. Malamnya, saat ia merekam video untuk menceritakan temuannya, sesuatu aneh terjadi. Kamera yang ia nyalakan tiba-tiba mati sendiri saat ia menyebut nama Rani dalam rekaman. Saat ia memutar ulang, ada bagian suara yang berubah. Suara Bagas. Nama anak itu Ra. Disusul suara kecil pelan. Sudah disebut. Lalu layar menjadi hitam. Namun dalam sepersekian detik terakhir, muncul gambar wajah pucat anak perempuan menatap langsung ke lensa. Matanya hitam legam. Senyumannya miring. Dan bibirnya bergerak tanpa suara. Bagas membekukan video pada frame itu dan mencoba membaca gerakan bibirnya. Ia membisikkan satu kata. Bagas tidak bisa tidur lagi malam itu.
7 anak kecil yang berdiri di sekeliling ranjangnya lenyap entah kemana ketika azan subuh berkumandang dari kejauhan. Tapi tulisan di dinding, "Tulis satu nama," atau "Kami tulis namamu," masih ada. Samar dan mengering, seakan ditulis dengan darah yang tertinggal di ujung kuku. Bagas menyalakan lampu, memeriksa ponselnya. Grup WhatsApp itu kembali hidup. Kini pesan baru muncul dari akun tak bernama. Waktu hampir habis. Mereka butuh pengganti. Tulis satu nama dan kirimkan di grup ini. Bagas menggigil. Ia merasa dicekik oleh pilihan yang tak pernah ingin ia hadapi. Tapi ia tahu, semakin ia menunda, semakin dekat mereka datang. Ia membuka catatan harian tua milik seorang wartawan yang ia temukan sebelumnya di perpustakaan kampus. Catatan itu mencatat wawancara terakhir dengan Bahwina, satu-satunya dukun tua yang pernah mendekati pohon kapuk dan kembali hidup-hidup. Dalam catatan itu tertulis, pohon itu bukan sembarang pohon. Ia bukan tumbuh dari bumi, tapi dari tubuh manusia yang dikubur hidup-hidup. Ia menumbuhkan akar dari tulang dan menyerap nama dari setiap tangisan. Anak-anak yang diambil adalah bayaran, tapi bukan sembarang anak. Mereka yang pernah disebut di sekitar pohon dalam keadaan cemas, marah, atau cinta. Karena nama yang disebut dengan kuat membuka gerbang. Bagas merasakan nafasnya berat. Semua yang terjadi di Lebak Ahlan adalah rantai yang belum terputus. Dulu, para orang tua menyebut nama anak mereka saat mencari, saat marah, saat cemas. Dan kini, giliran Bagas yang sudah terjebak dalam kutukan yang sama. Hari itu, Bagas menemui Pak Agus, pensiunan guru SD yang pernah mengajar di sekolah tempat anak-anak hilang dulu. Awalnya, Pak Agus enggan bicara. Tapi setelah melihat foto-foto clipping lama yang Bagas bawa, ia luluh. Mereka semua anak-anak pintar. Tapi ada satu kesamaan. Semuanya pernah berkemah di lapangan dekat rawa itu seminggu sebelum hilang. Mereka bermain petak umpet malam. Dan salah satu dari mereka, Dila waktu itu, sempat hilang selama 3 jam. Bagas menelan ludah. Waktu Dila ditemukan, dia cuma bilang satu hal sebelum jatuh demam tinggi 3 hari. Dia bilang, "Aku sudah nyebut nama kalian semua." Pak Agus memeluk tubuhnya sendiri. Sejak saat itu, satu persatu hilang dan kami para guru dilarang bicara. Katanya demi nama baik sekolah. Tapi bukan itu. Kami semua waktu itu menyebut nama mereka di pohon itu. Saat cari, saat nyalahin, saat doa. Dan kami pun jadi bagian dari dosa itu. Bagas tak mampu berkata apa-apa. Malam harinya, Bagas memutuskan kembali ke lokasi pohon kapuk. Ia membawa kamera, senter, dan salinan catatan Bahwina. Tapi kali ini, ia tidak ingin merekam untuk konten. Ia ingin jawaban. Pohon kapuk itu masih berdiri kokoh. Batangnya sebesar 4 pelukan orang dewasa. Daunnya bergerak perlahan meski udara malam begitu tenang. Di sekeliling pohon, tanahnya retak-retak dan ada bekas seperti lubang lama yang ditutup paksa. Bagas duduk bersila di depan pohon itu. Ia menatap lekat ke kulit pohon yang tampak seperti daging manusia yang terbakar. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak akan beri nama." Tiba-tiba, pohon itu bergetar. Dari lubang akar muncul uap putih seperti kabut. Dan dalam waktu singkat, sosok anak-anak mulai terlihat berdiri di sekelilingnya. Tubuhnya lusuh. Beberapa kehilangan mata. Sebagian bibirnya sobek. Dan semuanya memegang benda yang sama. Pena, pita rambut, dan potongan kuku.
Lalu dari balik pohon muncul perempuan berkebaya putih. Wajahnya kini terlihat sepenuhnya. Separuh wajahnya hitam seperti arang dan matanya berlubang mengalirkan sesuatu seperti getah pohon. Dia berbicara tanpa suara, tapi Bagas mendengarnya di dalam kepalanya. Mereka tak bisa pergi kalau tak ada yang ganti. Satu nama, hanya satu. Lalu kami pergi. Bagas menunduk. Dalam benaknya ada satu nama yang muncul berulang-ulang. Bukan dari masa lalu, tapi dari seseorang yang baru ia kenal. Dina, teman satu komunitas video horor yang pernah menyuruhnya menyelidiki pohon kapuk karena tahu kisahnya. Dina pernah bercanda di telepon. "Kalau aku hilang gara-gara kamu ajak sana, janji ya, bikin video tribut buat aku." Saat itu Bagas hanya tertawa. Tapi kini ia sadar, Dina juga pernah menyebut namanya di pohon itu. Tanpa sadar. Apakah itu cukup? Tulis satu nama. Suara itu kembali. Anak-anak mulai mendekat. Tanah di sekelilingnya berubah basah seperti lumpur hidup. Bagas menggenggam pulpen yang muncung entah dari mana di tangannya. Di depannya, tanah berubah seperti kertas dan nama-nama yang tak lengkap mulai terbentuk sendiri. D, R, D, B. Ia menggigil. Tangannya bergerak sendiri, lalu berhenti. Ia berkata keras, "Aku tidak akan tulis nama siapapun. Ambil aku, biarkan mereka pergi." Lalu semuanya hening. Angin berhenti. Pohon itu bergeming. Anak-anak berhenti bergerak. Perempuan tua itu tersenyum, lalu membungkuk dan membisik, "Jadi kau yang tukar." Tiba-tiba akar pohon menghantam tubuh Bagas dan menariknya ke dalam tanah. Ia menjerit, tubuhnya tenggelam dalam lumpur hitam yang mendesis dan bergetar. Suara anak-anak berteriak, tapi bukan karena takut, tapi karena tertawa. Satu persatu wajah mereka berubah menjadi normal kembali. Luka-luka menghilang. Mata kembali bercahaya. Mereka menatap ke arah lubang di tanah yang kini telah menutup. Keesokan paginya, pohon kapuk itu terbelah dua. Tak ada bekas akar. Tak ada tanah terbakar. Hanya satu benda tertinggal di tempat itu. Kamera milik Bagas menyala, merekam dengan layar berkedip-kedip. Saat video itu dibuka oleh seorang petugas desa yang kebetulan lewat, ia hanya mendengar satu suara lirih di dalam kamera. Satu nama, satu nyawa. Bagas mengunci pintu kamarnya, meski ia tahu itu tak akan menghentikan apapun. Ia duduk di lantai, tubuh gemetar, pena di tangan, dan kertas kosong di depannya. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Tulis satu nama, atau kami tulis namamu. Tapi siapa? Ia tak mungkin mengorbankan orang lain. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin ini bukan tentang benar-benar menukar nyawa. Mungkin ini hanya psikologis, permainan alam bawah sadar yang terlalu dalam. Tapi ketika ia melirik ke cermin di sudut kamar, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Ia berbalik, kosong. Cermin itu tidak memantulkan dirinya, hanya anak-anak itu. Mereka mengelilinginya, tetap diam,
Mata kosong mereka memandang tajam. Beberapa dari mereka menangis tanpa suara. Salah satu dari mereka menunjuk kertas itu. Bagas memejamkan mata, berharap semua ini hanya halusinasi. Tapi ketika membuka mata, tinta merah sudah tertumpah di atas kertas. Seseorang atau sesuatu telah menulis Bayu. Bagas melonjak mundur. "Bukan aku!" teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Bukan karena tak ada orang di sekitarnya, tapi karena dunia di sekitarnya telah membisu. Semua suara menghilang, bahkan detak jantungnya terasa sunyi. Tiba-tiba ponselnya menyala. Grup WhatsApp misterius itu muncul kembali. Dan kali ini ada satu pesan video. Ia menekan play. Video menampilkan seorang anak laki-laki berdiri di depan pohon kapuk besar. Kamera berguncang. Anak itu, Bayu, menatap lurus ke kamera, lalu perlahan tersenyum. "Kau pilih aku ya," ucapnya pelan. Lalu tubuhnya mulai menghitam, meleleh seperti dibakar dari dalam. Bayangan hitam dari akar-akar muncul dan membelit tubuhnya. Video mati. Bagas menjerit dan melemparkan ponselnya. Tapi tak lama kemudian, bayangan gelap muncul dari bawah ranjang. Akar-akar kayu menjulur keluar, menggeliat pelan seolah mencari tubuh baru. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga kos dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Ia tak tahu bagaimana, tapi kakinya membawanya ke arah rawa lebak. Jalanan malam yang ia lalui tampak sunyi dan menyesatkan. Tapi ia tahu pohon kapuk itu memanggil. Ia harus mengakhirinya. Saat tiba di sana, suasana rawa sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti seluruh area dan udara begitu berat. Di tengahnya, pohon kapuk itu berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, berdenyut seperti jantung raksasa. Akar-akar besar merayap di permukaan tanah, seolah menunggu mangsa. Di sekelilingnya berdiri 7 sosok anak-anak membentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri sosok wanita berkebaya putih, separuh wajahnya terbakar. Ia berbicara tanpa membuka mulut. Nama sudah tertulis, tapi jiwanya belum sampai. Kau belum menyelesaikannya. Bagas berjalan maju meski lututnya lemas. Ia berdiri tepat di hadapan wanita itu. "Apa yang kalian inginkan dariku? Aku tidak pernah memanggil nama mereka di pohon ini," teriaknya. Wanita itu menjawab dengan suara yang menggema. "Tapi kau menyelidiki, kau membangunkan mereka, dan kau sudah menulis satu nama. Itu bukan aku yang menulis. Tapi kertas itu milikmu. Tinta itu dari darahmu. Maka darahmu yang harus menebus."
Sudah 3 bulan sejak Bagas menghilang. Pencarian dilakukan oleh warga, kepolisian, bahkan relawan dari luar kota. Tapi tak ada jejak, tak ada CCTV yang merekam kepergiannya, tak ada saksi mata melihat ia keluar dari kos malam itu. Kamar kosnya terkunci dari dalam. Di dalam hanya ada lembaran kertas kosong dan sebuah cermin retak. Ibunya datang dari luar kota, menangis berhari-hari di depan kamar yang sudah dibuka paksa. Ia berteriak memanggil nama putranya, memeluk baju-bajunya yang masih tergantung rapi. Tapi anak itu seperti ditelan bumi. Satu-satunya yang terasa aneh oleh polisi hanyalah laptop Bagas yang mesinnya hangus terbakar. Hanya pada folder berisi riset tentang pohon kapuk rawa lebak. Dan yang lebih aneh lagi, sejak malam Bagas hilang, semua anak-anak yang pernah dikabarkan menghilang di sekitar rawa tiba-tiba ditemukan kembali. Mereka muncul satu persatu di rumah masing-masing dengan pakaian yang sama seperti saat hilang, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan tubuh mereka tidak berubah, tidak lebih tua, seperti baru saja keluar dari permainan petak umpet. Namun, mereka tidak bicara. Tak satu pun dari mereka mengucap sepatah kata. Mereka hanya menatap kosong dan menangis jika melihat pohon, akar, atau gambar kapuk. Satu-satunya yang masih menyimpan semuanya adalah Rian, temam sekamar Bagas yang seminggu sebelum Bagas hilang memilih pulang kampung karena merasa tidak enak hati. Suatu sore saat membuka kotak sepatu lama di lemari kos, ia menemukan sebuah buku catatan milik Bagas. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta merah, "Jika kau menemukan buku ini, jangan pernah menyebut nama mereka lagi. Jangan pernah menulis nama siapapun. Jangan pernah pergi ke rawa itu sendirian." Di bawah tulisan itu, ada satu kalimat yang membuat Rian menggigil. "Aku tidak mati. Aku hanya menggantikan giliran." 2 tahun kemudian, di sebuah kampus baru yang jauh dari kota tempat legenda itu lahir, seorang mahasiswi bernama Anya tengah menyusun skripsi tentang mitos urban sebagai refleksi trauma kolektif masyarakat Indonesia. Ia menemukan tulisan anonim dari blog lama berjudul Legenda Pohon Kapuk Rawa Lebak, lengkap dengan foto kabur akar-akar gelap dan siluet pohon menjulang. Ia tertarik. Ia cetak tulisan itu dan sebuah ide terlintas. Bagaimana kalau aku uji sendiri? Aku sebut satu nama di bawah pohon itu. Kalau cuma mitos nggak akan terjadi apa-apa kan? 3 hari kemudian, Anya dinyatakan hilang. Kosong, tanpa jejak. Dan pohon kapuk di rawa lebak tumbuh sedikit lebih besar. Di salah satu akar yang menyembul dari tanah, tampak sehelai kertas kuning tergantung basah embun malam.
Nama di atasnya tertulis samar. Anya Saraswati.